Hai, saya Aryani Nurfitria, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Di sini, saya akan memaparkan hasil refleksi saya dari pembelajaran topik 2 di mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai pendidikan dan nilai sosial budaya. Sebelum saya mempelajari topik 2, saya mempercayai 3 hal, yaitu peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda, mereka mempunyai potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda pula. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada peserta didik, di mana seluruh kegiatannya berfokus pada peserta didik agar peserta didik mampu memahami materi yang diberikan. Kemudian yang ketiga, pendidikan berasal dari sekolah dan juga dari keluarga. Nah, setelah saya mempelajari topik 2, saya memahami bahwa pendidikan itu untuk membantu peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam hidup. Yang dimaksud adalah dalam proses pembelajarannya harus mampu membantu peserta didik mempraktekkan atau mentransfer ilmu mereka di dalam kelas ke kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidik sebagai penuntun, teladan, motivator, dan fasilitator sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai Tutpuri Handayani. Yang selanjutnya, setiap individu itu unik. Mereka memiliki potensi dan kebutuhannya masing-masing. Yang keempat, pendidikan berhubungan dengan kodrat alam, karakteristik peserta didik, sosial budaya, dan letak geografis. Maksudnya, bahwa pendidikan atau pembelajaran di dalam kelas harus disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya dan juga letak geografis di mana peserta didik itu belajar dan di mana peserta didik itu tinggal. Dan harus memperhatikan kodrat zaman atau perkembangan zaman yang ada agar mampu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, keluarga turut serta dalam mempersiapkan peserta didik untuk hidup di masyarakat, tidak hanya memberikan pemahaman, tapi juga harus membantu menuntun peserta didik agar mereka siap untuk hidup di masyarakat. Nah, selanjutnya, saya mencoba untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ke dalam pembelajaran di materi teks prosedur. Ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan ada 3 kegiatan. Yang pertama, berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Di sini pendidik berusaha mencoba untuk memberikan pemahaman dan memupuk jiwa toleransi kepada peserta didik, agar mereka memahami bahwa setiap individu memiliki agama dan kepercayaannya masing-masing. Pada kegiatan yang kedua, diberikan pertanyaan, apakah peserta didik sering mengikuti tantangan memasak di media sosial? Nah, dewasa ini ada banyak sekali tantangan-tantangan pada sosial media yang seperti kita tahu ada tantangan untuk olahraga, tantangan mix and match cara berpakaian, dan juga tantangan memasak, serta tantangan-tantangan lainnya. Hal ini disesuaikan dengan kodrat zamannya. Yang selanjutnya, beri gambar mengenai alat memasak dan juga cara memasak sebelum adanya kompor gas, agar peserta didik memahami budaya sebelum mereka. Kemudian, pada kegiatan inti, ada 4 kegiatan. Yang pertama, guru atau pendidik memberikan penjelasan materi, teks prosedur, serta memberikan contoh nyata yang sesuai dengan konteks budaya, letak geografis peserta didik, agar peserta didik mampu merasa relate dengan contoh yang diberikan. Kegiatan selanjutnya yaitu tanya jawab untuk mencari tahu apakah peserta didik sudah memahami betul atau belum memahami penjelasan tentang materi teks prosedur. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu bekerja secara berkelompok. Di sini pendidik berusaha untuk memupuk jiwa gotong royong sesuai dengan budaya yang ada di tempat peserta didik. Nah, kegiatan berkelompoknya yaitu membuat teks prosedur, memasak makanan daerah mereka. Nah, caranya mereka juga harus mencari sumber menggunakan teknologi-teknologi yang mereka punyai. Mungkin
pada teks atau buku memasak, kemudian menggunakan smartphone mereka. Di sini peran guru sebagai fasilitator juga harus mampu menuntun peserta didik, mencari informasi, dan menambahkan pemahaman kepada peserta didik, serta memberikan umpan balik mengenai pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya, mereka harus mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kegiatan presentasi diperuntukkan agar peserta didik memiliki jiwa percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang. Yang selanjutnya, pada kegiatan penutup, ada 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu umpan balik dari apa yang mereka presentasikan dari guru. Untuk kegiatan yang kedua yaitu memberikan tugas untuk membuat video dan selanjutnya mereka unggah ke media sosial mereka masing-masing. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan zaman atau kodrat zamannya, di mana peserta didik sering menggunakan media sosial untuk mengupload atau mengunggah kegiatan-kegiatan mereka. Di sini juga berguna untuk mempersiapkan peserta didik memupuk skill mereka pada sosial media. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu bermain permainan tebak makanan daerah agar peserta didik juga refreshing atau mereka juga mampu mengenali makanan-makanan daerah yang sebelumnya mungkin belum mereka ketahui agar mereka menjadi tahu. Nah, kegiatan terakhir yaitu berdoa. Tujuan berdoa di sini juga untuk memberikan peserta didik pemahaman bahwa harus mampu bersyukur untuk apa yang telah mereka pelajari hari ini. Nah, sekian dari hasil refleksi saya mengenai pembelajaran topik 2. Semoga saya mampu mempraktikkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro ke dalam kelas ketika saya sudah mengajar kelak. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.